Hubungan yang dijalin antara Fadel Bajideh dengan Loli belakangan diwarnai kontroversi. Setelah Nikita Mirzani selaku ibu dari Loli secara gamblang menyatakan ketidaksukaannya dengan kekasih dari anaknya itu. Bahkan Nikita Mirzani sempat menyebut nama Fadel dengan sebutan tukang semir. Meski begitu, Fadel yang menyadari jika dirinya dibenci oleh Niki, ia pun tak melakukan tindakan serupa dan justru rela melakukan segalanya agar Loli dapat kembali ke pelukan sang bunda. Terbaru, Fadel yang kala itu menjadi bintang tamu di salah satu podcast menyebut jika dirinya rela mengakhiri hubungan jika Loli dapat diterima kembali oleh Nikmir. Meski begitu, pernyataan Fadel justru membuat Niki semakin yakin untuk memutus hubungan dengan Loli. Bukan tanpa sebab, Nikita Mirzani memaparkan jika Fadel lah yang menjadi penyebab berhentinya Loli dari sekolah. Kalau klarifikasi atau datang ke salah satu podcast dan di situ masih ngomongin kebohongan, untuk apa? Rohingya. Untuk apa? Supaya bisa dapat simpati dari yang nonton. Netizen ini memang gampang dikecoh dari dulu. Ketika diomongin ini, oh iya ternyata anaknya baik. Tidak seperti itu. Kronologi sebetulnya adalah yang buat kabur itu anak dari sekolah UK yang mahal itu adalah si Kang Semir. Kang Semir merekomendasikan ke rumah salah satu manusia jadi-jadian di UK yang kalian tahu sendiri, keluarga. Saya nggak mau ngomong keluarga apa, tapi itu ya. Jadi keluarganya atau keluarga Kang Semir ini kan yang kalian inginkan selama 1 tahun kalian selama 1 tahun kalian mengunci itu anak perempuan sampai akhirnya balik ke Jakarta karena kalian tahu bahwa dia tidak bisa balik lagi ke UK karena sudah bukan student di sana. Kalian nikmati apa yang sudah kalian lakukan. Ya, kalian karena saya tidak akan pernah menerimanya lagi setelah keluar itu konten, saya makin yakin bahwa saya tidak akan pernah menerimanya lagi karena itu sudah keterlaluan dengan cerita yang tidak sesungguhnya. Kalau mau cerita itu ya harus yang benar, tidak boleh dikarang-karang tuh tidak boleh. Ketika itu anak perempuan masih sekolah di UK, Kang Semir lah yang merekomendasikan keluarga Mas Supilami agar si anak perempuan tersebut kabur ke sana. Itu dari asrama, kabur ke sana itu sekitar 4 jam. Ya, kalian telaah lagi. Ya, bukan kejadian yang baru ini yang dia bilang kalau diterima lagi saya putusin, tidak akan diterima. Kejadiannya bukan untuk tahun ini, tapi dari tahun lalu. Ya, keluarga Kang Semir, mudah-mudahan kamu dengar live IG saya ya, supaya sadar bahwa apa yang sudah kalian lakukan menghancurkan banyak orang, termasuk pendidikan dan masa depan dari si anak perempuan tersebut yang kalian kerjain dari UK sampai Indonesia. Jadi apapun yang sudah keluar itu yang kalian bela-belain, sok silakan. Tidak akan mengurangi rasa kecewa saya sedikit pun, bahkan saya tambah kecewa. Bahkan saya semakin yakin bahwa itu anak betul-betul sudah harus jauh. Kalau bisa radius 100 meter nggak boleh ada di sekitaran rumah ini. Tak cukup sampai di situ, pada kesempatan yang sama, Nikita Mirzani pun turut membeberkan sebuah informasi yang ternyata tak diketahui banyak orang.
Dalam pengakuan yang disampaikan olehnya, aktris yang akrab disapa dengan panggilan Nyai itu menyebut jika Fadel dengan Mami Eda ternyata masih memiliki ikatan saudara. Sontak saja, hal itu dijadikan sebagai satu alasan kuat mengapa Nikita Mirzani sebegitu bencinya dengan Fadel yang selama ini disebutnya sebagai tukang semir. Kalian tahu, yang merekomendasikan adalah si Kang Semir karena ternyata katanya masih saudaraan. Soalnya saya pernah tanya dan saya pernah cari tahu, ya, dan si keluarga ini yang di UK ini juga bilang bahwa masih saudaraan. Keluarga, ya. Jadi lalu kalau memang dia bilang katanya anak ini harus dijaga, si perempuan ini jaga, nasi sudah jadi rengginang, ya. Sudah setahun kalian membuat, bukan itu anak perempuan saja, tapi si Kang Semir beserta satu keluarga juga sudah membuat 1 tahun ini membuat satu pendidikannya si anak perempuan ini hancur. Kedua, setiap anak perempuan ini dapat uang dari TikTok hasil gift itu diberikan ke tukang semir dan keluarganya. Ya, jadi kalian jangan terkecoh ya. Semua yang keluar dari mulutnya si keluarga itu, jadi kontennya si Denny itu adalah kebohongan yang hakiki, ya. Jadi kenapa gue sampai sebenci dan akhirnya gue tidak mau lagi untuk disangkut pautkan, dan bahkan gue rela dan ikhlas untuk menghapus dan mencoret namanya dari keluarga saya berserta hak ahli waris karena itu, ya. Karena selama 1 tahun ini itu anak perempuan benar-benar di brainwash, selain sama mantan saya juga sama si keluarga Kang Semir dan si Kang Semir ini. Terlepas dari pemberitaan yang selama ini menyeret Loli, nama Nikita Mirzani belakangan juga viral. Lantaran dirinya telah menghapus nama putri sulungnya itu dari kakak sekaligus ahli waris yang semestinya menjadi hak untuk Loli. Bukan tanpa sebab, hal itu dilakukan oleh Niki lantaran dirinya sudah merasa geram dengan tingkah laku sang anak yang dianggap sudah melewati batas. Itu tidak dihapus ya sih Kak? Nanti lihat aja kalau gue udah meninggal. Ya emang kenapa kalau gue udah dikeluarin dari kakak? Kok gue yang dikeluarin dari kakak lu yang ribet sih? Aneh. Gue aja yang dikeluarin dari kakak aja biasa aja gue. Gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Saya dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini, jangan sampai seperti itu. Kalau ahli waris kan memang sebelum mati, meninggal itu kan memang gue udah ngurus semua dari dulu gitu. Cuma memang sekarang diperbaharui karena ada aset lagi yang lain-lain gitu kan. Terus sesuai sama hitung-hitungan Islam dan yang lain-lain ya, jadi diperbaharui aja. Karena kalau nggak salah di dalam Islam itu anak perempuan akan ikut suami. Jadi lebih banyak anak laki-laki gitu. Jadi diperbarui di situ aja. Nanti tunggu lihat gue mati aja lah. Nanti siapa yang dapat. Kenapa ada warisan? Jadi gini, belajar dari teman-teman artis yang sebelumnya, ya kan. Banyak banget yang meninggal tapi meninggalkan utang. Meninggalkan masalah. Gue nggak mau kayak gitu. Kasihan anak-anak gue nanti, kasihan keluarga gue. Jadi kalau gue punya apa-apa tuh udah ada semua. Kayak ini kan hari Minggu mau ke tempatnya abang juga. Jadi udah mulai diperjelas nih, gue punya ini di sini, gue punya ini di sini, ini tolong ya gitu kan. Gue takut aja gitu ketika gue nggak ada, anak gue terbengkalai, anak gue jadi nggak punya apa-apa, kesian gitu. Jadi dari sekarang aja gue udah atur. Jadi nanti suatu waktu kalau jangan sampai gue sih maunya meninggalnya di atas 60 ya. Maksudnya gue pengen lihat anak gue juga menikah gitu. Ya semuanya kalau gue udah nggak ada ya semua udah tinggal dibagi-bagi rata aja.